Shalom pemirsa TVRI Papua Barat yang berbahagia dalam kasih Tuhan. Pada saat ini kita bersama-sama sedang ada dalam musim Natal yang luar biasa, dimulai dengan minggu-minggu Advent dan kita akan memuncak pada perayaan Natal. Namun sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa Natal bukan sekedar perayaan, Natal adalah kehidupan. Oleh karena Natal kita mengalami kehidupan yang kekal, keselamatan dan sukacita abadi yang disediakan Tuhan bagi kita, umat yang dikasihinya. Bersama-sama pada saat ini kita akan ada di dalam cahaya kasih Natal. Biarlah cahaya kasih Natal akan menerangi setiap hati Bapak Ibu Saudara, sehingga ketika mendengar firman, setiap kehidupan Bapak Ibu dipulihkan, ditransformasi, dibaharui di dalam kekuatan Natal itu sendiri. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa sepakat dengan Tuhan agar setiap firman yang kita dengar menjadi rema yang membangun hidup kita untuk senantiasa berkenan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, kami dimungkinkan untuk menata, menjalani hari-hari hidup kami dari bulan Januari sampai pada bulan Desember dengan segala baik. Dan hari ini kami semua bersuka cita karena cahaya kasih Natal kembali bergema di dalam hati kami. Dan kami akan mendengarkan suara firman-Mu. Tuhan memberkati kami, berikan hikmat pada kami semua, sehingga kami dapat mendengar firman dengan sukacita. Dan firman ini akan menjadi buah di dalam kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan, sebab dengan penuh sukacita dan hati yang terbuka, kami siap mendengarkan suara Tuhan di saat ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan, bagian pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, saya ambil di dalam Yesaya pasal 9, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagikan jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umban api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan, konteks pembacaan firman Tuhan pada saat ini adalah kepada orang-orang Israel yang sedang berada di dalam pembuangan di Babilonia. Mereka berada dalam kondisi yang terpuruk, terikat, penderitaan, dan berbagai-bagai persoalan yang mereka sedang hadapi. Di tengah-tengah kondisi itu, Nabi Yesaya menyampaikan kabar baik, kabar gembira yang pastinya akan menjadi realita untuk mereka yang berharap kepada Tuhan. Seperti Israel yang terkukung, yang terbelenggu, kadang kehidupan kita pun sedang terbelenggu dengan banyak persoalan di dalam hidup ini. Seringkali kita sibuk dengan semua persiapan Natal sementara hati kita kosong. Seringkali kita diperhadapkan dengan begitu banyak tuntutan, kebutuhan-kebutuhan untuk dapat merayakan Natal. Dan kita sendiri sedang berada dalam kondisi-kondisi yang tertawan
dengan semua yang ada di sekeliling kita. Ibarat seperti orang Israel di Babilonia, demikianlah hari-hari ini hidup kita. Jikalau kita tidak mengalami pertumbuhan iman menuju kedewasaan, maka kita cenderung akan dipermainkan oleh segala kondisi dan keadaan yang hari-hari ini ada di depan mata kita. Acap kali banyak orang Kristen merayakan Natal hanya senyum di depan, tetapi hatinya penuh dengan banyak duka. Banyak aksesori Natal hanya sebagai topeng belaka, sementara masih banyak persoalan-persoalan yang masih ada di dalam kehidupannya. Saya rindu Bapak Ibu Saudara pemirsa sekalian, Natal akan membawa sesuatu yang berbeda di tahun ini untuk hidup kita. Dan saya akan memperlihatkan kepada ibu bapak sekalian bagaimana kekuatan Natal itu, sehingga kita tidak sekedar merayakannya, tapi kita menghidupinya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita lihat bersama di dalam ayat yang pertama. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Kalau Bapak Ibu melihat Natal penuh dengan gemerlapnya lampu-lampu Natal, dipenuhi dengan cahaya-cahaya yang begitu indah sekali, maka saya ingin mengatakan kepada kita semua, Christmas is the bright, Christmas is light. Natal itu adalah cahaya, Natal itu adalah terang. Kalau kita merayakan Natal, kita harus memiliki terang itu. Tanpa memiliki terang itu, maka Natal kita akan menjadi sia-sia. Firman Tuhan berkata, Yesus adalah terang dunia. Terang itu bercahaya di tengah kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Tercatat dalam Yohanes pasal 1 ayat 4. Terang itu sudah datang dan diam di antara kita. Jikalau kita menerima terang itu yang adalah pribadi Yesus Kristus, maka saya yakin dan percaya terang itu ada di dalam hidup kita. Kadang-kadang Natal kita rayakan tapi kita memiliki hati yang gelap, cara pandang yang gelap, kehidupan yang gelap. Sementara di sekeliling kita secara fisik ada terang, tetapi di dalam kehidupan rohani kita menjadi gelap. Pertanyaan saya, kenapa gelap? Karena kita jauh dari Tuhan. Pertanyaan saya, kenapa gelap? Karena kita tidak menjadikan firman Tuhan menjadi tuntunan bagi kita. Bukankah di dalam kitab Mazmur dikatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang di jalanku. Tanpa firman Tuhan tidak ada terang di dalam hidup kita. Tanpa firman yang disingkapkan bagi kita, maka sesungguhnya kita sedang berjalan tanpa terang. Dan bayangkanlah ketika saudara dan saya hidup tanpa terang, berjalan tanpa terang, maka yang ada adalah kegelapan semata. Marilah kita menyadari bahwa Natal adalah light, terang itu sendiri. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan saja pada peristiwa Natal itu atau perayaan Natal, tetapi kita menerimanya dalam hidup kita, dan setiap perjalanan hidup ini ada terang yang menyinari kita. Saya berdoa buat Bapak Ibu yang mungkin masih ada dalam kegelapan oleh karena masalah, oleh karena kebutuhan-kebutuhan, tidak melihat jalan ke masa depan, ada hal-hal yang tertutup di mata Bapak Ibu. Biarlah oleh perayaan Natal, oleh peringatan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kita ada dalam momen-momen yang luar biasa, sehingga mata hati kita terbuka. Kita bisa melihat pengharapan yang ada di balik ibadah-ibadah kita, pengharapan yang ada di balik perayaan-perayaan yang kita lakukan, sehingga kita tidak merayakan dengan sia-sia, tetapi kita akan menemukan terang itu sendiri. Amin Bapak Ibu. Dan karena itu marilah kita melihat terang, dan di dalam terang ada kehidupan. Yang kedua, firman Tuhan berkata, Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai. Sorak-sorai seperti sukacita ketika orang membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Yang kedua, Christmas is the joy. Natal itu adalah kegembiraan. Natal itu adalah sukacita. Kalau Bapak Ibu pergi ke gereja merayakan Natal tapi wajahmu cemberut. Kalau Bapak Ibu ada saat merayakan Natal, menyalakan lilin Natal, tetapi wajahnya penuh dengan kesedihan, diliputi dengan kegelisahan, diliputi dengan segala kondisi-kondisi yang melemahkan. Bukankah kita tidak sedang merayakan Natal?
Natal adalah sukacita. Firman Tuhan berkata, sukacita Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita. Kenapa orang tidak sukacita? Karena ia tidak tinggal di dalam firman Tuhan. Ketika Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Yesus mau mengatakan begini kepada kita, bahwa dia adalah pokok sukacita. Daripadanya ada sukacita yang besar. Ketika kita terhubung kepadanya, kita hidup di dalam pokok anggur itu, maka kita pun akan mengalami sukacita yang tidak dibatasi oleh waktu, sukacita yang tidak pernah kadaluarsa, amin. Sukacita yang terus menerus. Paulus berkata dalam kitab Filipi, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jangan sampai ada yang membatasi sukacita saudara. Kalau saya bilang sukacita, maka sukacita itu bukan produk dari luar. Ada banyak orang sedang tertekan, kemudian mereka pergi mencari tempat-tempat karaoke misalnya. Mereka pergi ke pub, mereka pergi ke restoran, mereka minum di sana, mereka kumpul-kumpul teman, mereka kemudian merayakan pesta-pesta, dan mereka pikir mereka sudah diobati dari semua kecemasan dan semua kegelisahan. Ketika mereka pulang, bertambah lagi kesedihan, bertambah lagi beban, jadi tidak mendapat solusi. Saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara, sukacita dari Tuhan bukan produk dari dunia. Yesus berkata, damai yang kuberikan kepadamu, sukacita yang kuberikan kepadamu, tidak seperti yang bisa dunia ini berikan kepadamu. Sukacita yang diberikan Tuhan kepada kita melampaui ruang dan waktu, melampaui keadaan. Kalau kita mengatakan sukacita hanya di bulan Desember, itu salah. Karena harusnya dari bulan Januari sampai bulan Desember, sukacita kita selalu ada. Kalahkan segala keadaan dengan sukacita di dalam hidup kita. Kalau mungkin hari ini Bapak Ibu terbaring sakit, Bapak Ibu sedang terlilit utang, Bapak Ibu sedang menghadapi kebutuhan yang besar oleh pendidikan anakmu, mari percaya ketika semua keadaan itu dihadapi dengan pengharapan kepada Tuhan, sukacita yang senantiasa Bapak Ibu nyatakan lewat hidupmu, maka jawaban Tuhan pasti datang. Sebab sukacita Tuhan akan menolong kita semua untuk bisa kuat menghadapi berbagai persoalan hidup. Yang ketiga, firman Tuhan berkata kepada kita, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Yang ketiga, Christmas is the peace, ya. Natal itu adalah damai. Tidak ada kekerasan di sana. Tidak ada dendam di sana. Tidak ada kemarahan di sana. Saya acap kali melihat banyak orang sangat sibuk dengan perayaan Natal, dengan banyak kebutuhan yang harus dihadapi sampai kemudian dia menjadi tegang sendiri, kemudian dia menjadi marah dan sebagainya. Tetapi saya yakin dan percaya kalau ada sukacita di hati kita akan melahirkan damai sejahtera. Amin. Damai sejahtera ini diperlukan oleh semua orang. Karena itu Bapak dan Ibu, saudara sekalian, pemirsa TVRI Papua Barat yang berbahagia, ada lagu yang mengatakan, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Itu bukan sekedar lagu yang kita nyanyikan, lalu kemudian kita tidak mengalami damai. Doa saya adalah lagu yang kita nyanyikan, itulah ekspresi realita hidup kita bersama Tuhan. Bahwa di luar Tuhan tidak ada damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan akan menjadi bagian kita semua. Sehingga damai itu akan memberi kepada kita sebuah perspektif baru. Pikiran-pikiran yang damai Bapak Ibu akan melahirkan terobosan baru. Pikiran-pikiran yang damai itu akan melahirkan sebuah kreativitas baru. Ada banyak orang suka curiga dengan orang lain. Ada banyak orang gampang tersinggung. Ya, jadi kalau hati yang cepat tersinggung, kemudian curiga kepada orang, ya, itu adalah hati yang tidak damai. Tapi hati yang bisa bersahabat, menerima semua orang dengan segala kekurangan dan kelebihan, ya, mampu menahan tantangan, mampu menghandle tantangan, saya yakin itu hati yang damai. Dan saya katakan
bahwa Yesus itu adalah Raja Damai. Dia adalah the Prince of Peace. Dia adalah Pangeran Damai. Nah saudara, mari kita menjadi orang-orang yang membawa damai. Karena Alkitab berkata, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara punya musuh dengan seseorang, tidak berbicara beberapa waktu dengan orang-orang yang Bapak Ibu masih simpan dendam, ini kesempatan yang paling indah Tuhan masih berikan untuk Bapak Ibu Saudara pemirsa untuk ambil keputusan berdamai, rekonsiliasi, baik dengan keluarga, baik dengan sanak saudara, baik dengan istri, dengan suami, dengan anak, baik dengan tetangga, siapapun yang hari ini sedang ada batas yang merupakan limit buat Bapak Ibu, mari kita mau membangun kehidupan yang damai dengan semua orang, tidak ada dendam satu dengan yang lain. Dan doa saya ketika memasuki perayaan Natal ini, Manokwari damai, ya Papua damai, semua damai, tidak ada semua isu-isu yang ditangkap dengan emosi dan sebagainya. Mari kita menyimak semua hal, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah untuk menerima berita hoax yang pada akhirnya akan menimbulkan pertengkaran dan perselisihan. Hentikan semua pertengkaran, hentikan semua perselisihan, karena itu tidak akan membawa damai di dalam hidup kita. Yang keempat, Alkitab berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Bapak Ibu Saudara pemirsa yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita merayakan Natal, kita akan mengalami satu bagian yang sangat penting sesuai bagian firman Tuhan. Kita tidak saja akan mengalami terang kehidupan, kita tidak saja mengalami joy atau sukacita kehidupan, kita tidak saja akan mengalami damai sejahtera yang luar biasa yang ada di dalam hati kita, tetapi Natal akan menolong kita untuk bertumbuh dalam stature kedewasaan. Natal akan menolong kita untuk sadar bahwa posisi hidup kita harus terus dinaikkan levelnya. Seperti Yesus, kalau Bapak Ibu membaca Alkitab berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ini yang saya mau katakan, ini Kristen yang baru, Kristen bayi, seorang anak telah lahir buat kita. Artinya anak itu dalam bentuk bayi, sehingga kalau Natal itu ada palungan, ada bayi Yesus. Tetapi bahwa Yesus sudah tidak ada lagi di palungan, Yesus sudah tidak lagi bayi Bapak Ibu, Yesus sudah tidak lagi sebagai seorang bayi kecil, tetapi dia sudah beranjak dewasa, dia mengalami sebuah pertumbuhan menuju kedewasaan, dia mengambil mandat, melaksanakan tugas tanggung jawab, sampai dia di-approve oleh bapaknya, dan dia disahkan menjadi pemimpin besar, dia diberikan tongkat kepemimpinan, dan itu yang Yesus inginkan, bahwa kita tidak saja merayakan Yesus yang baik, kita tidak merayakan Natal sebagai hanya berita keselamatan, tetapi Bapak Ibu dan saya harus memasuki satu tonggak baru, satu perjalanan dimensi baru, bahwa kalau kita merayakan Natal, kita sedang menuju kedewasaan. Kalau kita Natal, kita menuju kepada kehidupan dewasa, dan kalau orang yang dewasa layak untuk menerima mandat sebagai pemimpin-pemimpin. Ada banyak hari ini kekristenan yang kanak-kanak. Hari ini ada banyak kekristenan yang tidak bisa menghandle kehidupan karena kekanak-kanakan. Percaya Yesus ya percaya, tetapi masalah tidak bisa dihandle. Percaya Yesus ya percaya, tapi nggak bisa mengalahkan kedagingan. Percaya Yesus ya percaya, tapi nggak bisa mengalahkan segala bentuk dari godaan-godaan dosa. Saya percaya Bapak Ibu, Natal itu berarti kedewasaan. Kalau Bapak Ibu hari ini merayakan ulang tahun yang ke-50, nggak mungkin foto bayinya Bapak Ibu yang ditaruh. Pasti Bapak Ibu yang sudah dewasa, yang sudah melakukan banyak hal. Oleh karena itu saya percaya kalau bayi Yesus yang masih bayi saja punya kekuatan, apalagi ketika dia bertumbuh menjadi dewasa, dia akan memberikan kepada kita sebuah perspektif bahwa kekristenan itu tidak begitu-begitu saja. Kekristenan itu tidak hanya ada di level bayi, di level kekanak-kanakan, childish, tidak. Tapi kekristenan itu harus terus mengalami yang namanya next level. Harus mengalami yang namanya kedewasaan, maturity di dalam kehidupan. Bahukah Bapak Ibu dewasa?
Kalau kita merayakan Natal, itu artinya bersiaplah bahwa kita akan menerima putra yang luar biasa. Bukan saja bayi, tapi putra Natal. Putra itu ada lambang pemerintahan di atas bahunya. Namanya disebut orang penasehat ajaib. Seorang yang dewasa bisa memberi nasihat. Seorang yang dewasa dalam iman ya Bapak Ibu. Saya bilang dalam iman, dewasa dalam iman. Karena saya melihat banyak kekristenan itu belum dewasa. Dia boleh punya posisi, dia boleh punya semua, tapi dia tidak dewasa. Karena dia masih dikuasai dosa. Dia masih dikuasai kedagingan. Ya, Paulus berkata kepada Timotius sebagai anak muda yang menjadi anak rohani, anak imannya. Hai Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Jadi apa yang saya mau katakan Bapak dan Ibu? Natal artinya kedewasaan. Natal artinya bisa menjadi teladan. Natal artinya bisa memimpin. Natal artinya apa? Bisa mengeksekusi keputusan. Natal artinya apa? Hidup kita sebagai orang Kristen terus-menerus bertumbuh ke arah yang Tuhan kehendaki. Seorang putra diberikan kepada kita. Putranya Yesus yang dewasa, yang bertanggung jawab, yang bisa menghandle kehidupan, yang tidak cepat tersinggung, yang tidak khawatir. Itu model kehidupan yang Tuhan mau berikan buat saudara dan saya. Dan karena itu mari ketika kita merayakan Natal, kita tidak terlena ya. Ya jadi karena sekali setahun jadi kita miras, kita minum, kita berfoya-foya, itu bukan Natal, itu bikinan saudara. Tapi Natal yang sesungguhnya adalah mari kita semakin mengintrospeksi diri, kita merenungkan perjalanan kehidupan kekristenan kita, sudah sejauh mana pengenalan kita kepada Tuhan, sudah sejauh mana keintiman kita dengan Tuhan, sudah sejauh mana kita bertanggung jawab dengan kehidupan kekristenan yang Tuhan berikan kepada kita. Ini waktunya evaluasi, ini waktunya introspeksi diri. Dan saya percaya saudara, Bapak Ibu, Tuhan mau kita semakin dewasa mengekspresikan hidup kekristenan kita. Tuhan mau seperti Yesus Kristus dari bayi bertumbuh menjadi dewasa. Anak Allah yang hidup itu. Dia juga mau kita menjadi anak-anaknya. Sebab firman Tuhan berkata bahwa kita yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kita yang menyambut Natal diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Saya ingat satu lagu berkata begini. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible sing, Mary's boy child, Jesus Christ. Jadi maksudnya long time ago, pada zaman dahulu, lahirlah di Bethlehem seorang bayi mungil. Di dalam bayi itu ada harapan, di dalam bayi itu ada janji. Tetapi anak itu sudah menjadi dewasa. Man we live forevermore because of Christmas Day. Manusia bisa hidup selamanya. Manusia bisa memasuki dimensi kekekalan, sukacita yang kekal, damai yang kekal, kebenaran yang kekal. Bisa dialami oleh semua manusia karena hari Natal. Man, we live forevermore because of Christmas Day. Manusia bisa memasuki dimensi surgawi, dimensi kekekalan. Bukan karena harinya, bukan karena situasi dan kondisinya, tapi karena dia lahir di hati kita. Dia lahir di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu, saya yakin dan percaya semua masa lalu yang membuat Bapak Ibu terpuruk dengan semua harapan-harapan yang sedang terganjal oleh berbagai kenyataan hidup, pandanglah kepada Dia. Yesus Kristus Tuhan yang di atas bahunya ada lambang pemerintahan. Namanya disebut orang penasihat ajaib. Dia Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bagian terakhir firman ini berkata, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah hidup kekristenan kita, gereja-gereja Tuhan, orang-orang percaya tidak terlena hanya karena euforia perayaan Natal. Tapi Natal itu menjadi hidup Bapak Ibu, Saudara dan saya. Karena itu Natal bukan sekedar tanggal 25 Desember.
Natal bukan sekedar tentang menyalakan lilin dan pohon Natal. Karena hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Kata Kristus Tuhan menunjukkan kewibawaan Kristus, kedewasaan Kristus, kemahakuasaannya, kepemimpinannya yang juga akan menjadi hadiah yang mahal buat Bapak Ibu dan saya. Sambutlah dia di dalam hatimu. Lepaskan semua bebanmu. Kalau ada hal-hal yang mengganjal, hari ini saya mau berdoa buat setiap Bapak Ibu. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang lemah, mungkin sedang berkekurangan. Ada begitu banyak hal, jangan jadikan masalah menjadi sesuatu yang kekal. Masalah ada expirednya, masalah ada kadaluarsa. Tetapi firman Tuhan berkata, firman-Nya kekal untuk selama-lamanya. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tapi firman Allah kita kekal selama-lamanya. Mari taruh tangan di bagian tubuhmu yang mungkin sakit. Ada hal-hal di hatimu yang terganjal beban. Saya mau berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara, pemirsa, cahaya, kasih Natal. Untuk masuki perayaan-perayaan Natal sampai memasuki tahun baru dengan pengharapan penuh. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu. Oleh karena kasih setiamu, kami boleh hidup sampai hari ini. Dan kehidupan yang kami terima ini adalah anugerah yang besar dari Tuhan. Engkau lahir, engkau mati, engkau bangkit dan naik ke surga. Supaya kami yang terhilang, kami yang terpuruk oleh dosa, menerima pengharapan untuk hidup yang baru di dalam karya penebusan-Mu. Hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bahwa Natal bukan sekedar perayaan. Natal adalah kehidupan. Para pemirsa yang mendengar, kami berdoa Tuhan memberkati mereka. Ada yang sakit kami percaya ada kesembuhan datang dalam hidup mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sedang terbeban dengan berbagai persoalan hidup. Kami percaya Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Berikan jalan terbuka buat mereka. Satu hal hamba berdoa supaya mereka mencintai firman Allah. Sebab dengan firman mereka melihat ada terang dalam perjalanan menuju masa depan. Terima kasih untuk TVRI Papua Barat yang telah menggelar kegiatan melalui siaran Cahaya Kasih Natal ini. Tuhan memberkati mereka. Semua yang sudah dilakukan mendatangkan berkat bagi yang mendengarkan, yaitu seluruh pemirsa di ruang-ruang keluarga, di rumah-rumah mereka, dan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, Putra Natal, Sang Immanuel, yang telah menyembuhkan, memberkati dan melindungi setiap pemirsa yang telah mendengarkan hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dari tempat ini saya Pendeta Shirley dari Nusa Siagian STH selaku Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Provinsi Papua Barat dan juga Ketua LP2KK Cahaya Kasih mengucapkan selamat merayakan Natal Yesus Kristus tanggal 25 Desember 2024 dan selamat memasuki tahun rahmat Tuhan 1 Januari 2025. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.